Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Analisna dengan tayangan-tayangan yang mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi. Pada hari ini saya ada di kediaman tokoh wanita Semarang yang selalu memberikan inspirasi segar untuk bunda-bunda yang ada di luar sana, untuk pengusaha muslim wanita yang di luar sana, untuk produk dari Smart Clean. Mungkin pemirsa sudah kenal dengan produk yang satu ini dari CV Anugrah Alam Lestari. Siapa lagi kalau bukan dengan Bunda Zagiah Joban. Mari kita kenalan. Assalamualaikum Bu Zagiah Joban. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini kami dari tim EPTV penasaran dengan fenomenanya Smart Clean ini di Semarang. Wah, udah kemana-mana ini ya Smart Clean ini. Ibu Zagiah, kalau boleh diceritain, ada apa dengan Smart Clean? Kenapa Smart Clean? Kemudian ini ada ramah lingkungan, ramah kesehatan seperti itu. Mungkin idenya dari awal seperti apa, Bu Zagiah? Ya, alhamdulillah, Bu Asna, kami dari Smart Clean mengucapkan terima kasih ya dari Islamicpreneur sudah berkenan hadir. Jadi Smart Clean ini ide awalnya itu berangkat dari kami ingin memberikan solusi untuk masyarakat akan sabun yang lebih ramah lingkungan dan lebih ramah kesehatan. Mengapa disebut dengan ramah lingkungan? Dikarenakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan sabun ini menggunakan turunan minyak sawit dan menggunakan garam dapur. Jadi tidak ada unsur soda api di dalamnya, tidak ada unsur belerang. Jadi itu berangkat dari situ yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin mengajak masyarakat untuk bisa berproduksi. Jadi tidak menggunakan produk akhir, tetapi ada sedikit upaya dalam produksi untuk kebutuhan kita sehari-hari di rumah. Jadi di sini kami memberdayakan masyarakat, bikin sendiri sabun dari bahan turunan minyak sawit, di mana kami dari CV Anugrah Alam Lestari membuat racian bahan baku berupa yang kami sebut dengan pasta. Pasta bahan baku itu sudah satu racikan. Di situ nanti ibu-ibu tinggal mencampurkan dengan air dan tinggal diencerkan saja. Dan sudah bisa jadi produk jadi. Jadi di situ kami ingin mengajak estafet produksi. Kami memproduksi dari bahan baku utama ke racian bahan baku satu paket dalam bentuk pasta, dan nanti ibu-ibu membuat sendiri dari pasta itu menjadi produk jadi. Jadi idenya seperti itu. Sudah bentuk pasta. Nanti dipasarkannya dalam bentuk pasta ya, Bu Zagiah? Nanti kami pasarkan kan pemberdayaan, ajak ibu-ibu dalam bentuk pasta. Ibu-ibu tinggal mencampur dengan air, diolah nanti dengan ada teknik tertentu yang insya Allah tekniknya pun teknik sederhana, dengan alat yang juga sederhana, jadi tanpa menggunakan listrik. Di situ baru produk jadi. Jadi seperti itu. Ya. Menarik sekali ya pemirsa ya. Ini ada ramah lingkungan, ramah kesehatan, dan mungkin kata Smart Clean-nya itu ya, Bu Zagiah ya. Smart Clean-nya itu dari asal apa itu? Smart Clean-nya itu. Jadi ya memang kita ingin mengajak itu tadi. Jadi apa istilahnya? Ya smart gitu. Jadi ibu-ibu cerdas gitu kan ya untuk bisa menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, lebih sehat, dan juga otomatis kami juga ingin mengajak ibu-ibu untuk ada upaya produksi di situ. Seperti itu. Upaya produksi di masing-masing rumah ibu-ibu ya, untuk di masing-masing rumah. Bisa juga untuk memperbaiki ekonomi umat ya. Iya, otomatis dengan nanti ada ibu-ibu yang sudah memiliki jiwa bisnis, jiwa wirausaha, di situ bisa sekaligus menjual. Jadi tidak hanya pakai sendiri, tetapi juga dijual ke warga sekitar. Dan tadi yang saya sampaikan, insya Allah harganya pun di bawah harga pasaran.
sabun-sabun pada umumnya yang sudah bermerek Nah, seperti ini itu. menarik ya pemirsa ya, kita pengen tahu masalah modal, kemudian bagaimana sih prosesnya, bahan bakunya, yang bagaimana cara memperolehnya seperti itu ya, menarik sekali. Bu Zakia, gimana dengan modal? Apakah mampu nih masyarakat sekitar? Tadi kan ada kata memberdayakan ibu-ibu atau mungkin ibu rumah tangga ya yang bisa untuk bisa membuat sendiri. Kemudian perbaikan ekonomi umat gitu ya, Masya Allah itu. Nah, prosesnya atau mungkin modal yang dibutuhkan apakah terjangkau untuk ibu-ibu sekitar ini? Untuk modal awal itu di angka 50.000 sudah cukup. Wow, 50.000. Jadi 50.000 itu sebagai langkah awal kita untuk berbisnis Smart Clean, di mana nanti dari 50.000 itu mendapatkan 1 paket bahan baku untuk menghasilkan 2 liter sabun, 2 liter ada sabun. ya, ada sabun cuci baju, cuci piring, cuci tangan, pembersih lantai, karbol dan lain-lain. Sudah berbagai ini? Enggak, jadi itu 50.000 itu perumpamaan satu item, dan nanti plus beli untuk alat produksinya itu hanya toples dan solet kayu, sama gelas ukur, seperti itu. Jadi perumpamaannya hanya dengan uang 50.000 itu sudah bisa untuk start bisnis Smart Clean. Cukup 50.000. Cukup 50.000. Start bisnis dengan berbagai jenis atau hanya? Jadi 50.000 tergantung, karena harganya juga kan harga bahan bakunya berbeda-beda. Jadi nanti tergantung sesuai itu, tetapi dengan 50.000 tuh untuk langkah awal sudah bisa. Itu. Cukup 50.000. Nah, produk-produknya tadi ada peduli lingkungan, peduli kesehatan itu. Bahan-bahan bakunya ini yang tadi kan ada dari minyak kelapa sawit, garam, kemudian ada mungkin bahan-bahannya, apakah itu juga cukup sehat untuk lingkungan atau memang dari produk-produk yang halal atau seperti apa? Iya. Jadi dengan bahan utama minyak sawit, kan minyak sawit itu minyak nabati ya Bu Ana ya. Nah, dari minyak nabati itu ketika dia di tanah atau di air, dia tidak merusak biota tanah dan tidak merusak biota air, sehingga tidak menimbulkan buih di dalam air di sungai atau di laut. Itu yang pertama. Terus untuk garam dapurnya sendiri itu lebih aman buat tubuh, buat kesehatan. Karena kalau kita tahu sabun-sabun pada umumnya menggunakan soda api. Nah, di situ kan soda api memang untuk kesehatan itu lebih riskan untuk tubuh manusia, dan kita ganti dengan garam dapur, dan insya Allah itu lebih safe. Dan bahkan sabun dari Smart Clean ini bisa langsung menyentuh tangan anak-anak, karena memang insya Allah lebih aman. Dan untuk pewarnanya pun kami menggunakan pewarna makanan. Kalau pada umumnya pewarna tekstil, nah kami menggunakan pewarna makanan yang itu otomatis di kulit insya Allah lebih aman. Sehat juga ya, tidak adanya tempat lain, produk lain kan ada kadang melepuh atau kadang iritasi, gatal dan lain-lain. Nah ini insya Allah tidak, karena memang sudah terbukti beberapa tahun kami mulai dari bisnis ini sejak tahun 2013. 2013 itu trial error untuk formula itu sudah insya Allah lebih aman. Menarik sekali Bu Zakia. Ini ide awalnya Bu Zakia bisa memiliki ide, muncul ide atau bahkan perkembangannya kan dengan kesehatan lingkungan, kemudian aman untuk semuanya. Tuh ide awalnya gimana, Bu? Jadi gini, kalau untuk Smart Clean, ide awalnya itu adalah dari Bapak Warjito Suharso dan Ibu Neni Hanifah. Jadi beliau berdua ini yang dari awal itu menemukan untuk trial error formula. Orang tua? Bukan, jadi partner bisnis. Partner bisnis. Iya, jadi CV Anugerah Alam Lestari ini kami berpartner 3 orang, Mbak Bu Ana. Saya, ada Pak Warjito dan Ibu Neni Hanifah. Nah, kami bertiga. Memang kebetulan saya itu di bagian adalah di pengembangan bisnisnya. Ya, untuk formulanya itu Bapak Warjito Suharso, untuk Bu Neni itu terkait dengan operasional produksi. Kalau saya terkait pengembangan bisnis, penjualan dan lain-lain, seperti itu. Ya, jadi untuk ide awalnya itu Bapak Warjito ini memang mengembangkan sabun ini dengan melihat permasalahan-permasalahan dalam lingkungan. Seperti kita lihat sudah kurangnya sungai-sungai yang jernih airnya.
Sedangkan kalau limbah pabrik itu kan sudah ada IPAL pabriknya. Tapi kalau limbah-limbah rumah tangga ini tidak terfikirkan. Limbah-limbah rumah tangga ini kelari kemana, ke sungai dan laut dan lain seperti itu. Itu berangkat dari situ kebutuhan. Terus yang kedua juga dari ide permasalahan lingkungan masalah sampah. Dengan kita bikin sendiri sabun, kita otomatis mengurangi sampah kemasan. Karena kita bisa setelah bikin kita taruh di kemasan-kemasan refill yang sudah ada di rumah. Jadi kita tidak terus menambah sampah. Botol-botol bekas atau kemasan plastik-plastik yang sudah yang seperti itu kan kita tidak menambah sampah lagi. Seperti itu Bu Ana. Sangat menarik ya. Kalau dari Bu Zakiah sendiri nih, Bu Zakiah tadi bergabung dengan partner Pak Warsito sama Bu Neni Hanifa. Kemudian Bu Zakiah sendiri ada selain Smart Clean mungkin ada bidang lain yang ditekuni saat ini juga ada? Ya. Jadi bisnis saat ini saya ada bisnis untuk oleh-oleh haji umroh di Toko Marwah di Kauman, sama ada juga bisnis online herbal. Jadi saya memang memulai bisnis online itu sejak tahun 2008, ketika waktu itu belum adanya medsos. Waktu itu sudah sempat alhamdulillah website, dan memang saat itu awal-awalnya bisnis online. Walaupun animo masyarakat belum sefamiliar sekarang, akan tetapi juga persaingan belum seketat sekarang. Jadi memang imbang. Jadi alhamdulillah sejak 2008 sampai dengan sekarang untuk bisnis online herbal itu masih terus eksis. Seperti itu. Jadi ada oleh-oleh haji. Oleh-oleh haji umroh itu yang di Kauman. Kemudian herbal tadi. Herbalnya online. Kemudian ada ini juga bisa disalurkan lewat online dan mungkin pemasarannya ada kayak semacam kalau kita memang sistemnya distribusi keagenan. Iya, jadi tiap kota itu kita memang ada menunjuk perwakilan agen untuk kota dan jadi nanti per kecamatan seperti di Semarang itu juga kita ada keagenan di kecamatan. Sampai di mana saja nih sudah? Alhamdulillah kalau untuk Semarang kita memang sudah hampir merata walaupun belum terlalu ini ya. Belum apa ya istilahnya masih butuh lagi untuk pemerataan gitu kan. Tapi untuk luar Semarang alhamdulillah sudah ada di beberapa di daerah di Jawa Tengah. Seperti di Kebumen, di Pemalang, Rembang, Kudus, Pati, Demak, Jepara. Dan untuk di luar Jawa Tengah itu kita sudah ada di Jawa Barat, di Bandung, Jogja, Jakarta, terus ada di Purwakarta, Bogor, juga kalau untuk di luar Jawa kita sudah ada di Kalimantan sama di Palembang. Wow, sampai luar Jawa pemirsa. Terus saya bayangin ini cabang atau bentuknya cabang atau agen atau agen sistem. Bagaimana nih Bu Zakiah meluangkan waktu mengelola bisnis yang berbagai macam nih ya? Tadi ada oleh-oleh haji, ada toko ya tadi di Kauman. Kemudian ini juga ada agen-agen banyak di luar Jawa, di luar Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi. Kalimantan, Sumatera. Itu kendala yang dihadapi seperti apa Bu ini? Dan bagaimana penyelesaiannya Bu Zakiah bisa merangkul semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik sampai saat ini? Iya, alhamdulillah ya. Jadi memang seiring dengan belajar terus bertahap gitu kan, tidak semuanya serba instan. Jadi memang butuh tahapan-tahapan ya, sebagaikan penaiki tangga lah. Kita buat dulu tangganya, nanti naik satu persatu lewat tangga tersebut dengan kita tentukan dulu timeline dan lain-lain. Dan memang kita fleksibel Bu, jadi fleksibel sesuai kemampuan karena kita ini wanita ini dalam berbisnis memang tidak bisa apa ya istilahnya harus fleksibel karena sesuai dengan fitrah kodrat kita juga. Kebetulan juga anak saya 6 homeschooling semua, jadi saya pegang sendiri. Jadi memang saya mengatur bisnis pun juga saya sesuaikan taktik dengan kebutuhan, dengan kondisi saya. Jadi tidak bisa full all out. Akan tetapi memang ada dua kuncinya. Yang pertama itu terkait sistem. Jadi ketika bisnis ini kalau kita buat sistemnya, kita akan bisa menyempitkan, bisa mengetahui apa saja butuh-butuh dan lain-lainnya. Jadi satu sistem. Yang kedua adalah delegasi. Selama kita bisa mendelegasikan pada orang lain, karena tidak semua kita bisa mengerjakan sendiri. Kalau kita bisa mengerjakan sendiri, akhirnya efeknya prioritas utama kita sebagai perempuan, sebagai wanita ya, sebagai istri, sebagai ibu, otomatis kan juga akan terkorbankan gitu. Jadi memang dengan saya merasakan konsep delegasi
Walaupun nanti dengan delegasi itu kita akan semakin banyak bermanfaat karena otomatis kita akan membagi banyak pada karyawan, pada mitra dan lain-lain. Akan tetapi keberkahan dari situ, waktu juga kita tidak terlalu terforsir seperti itu. Ya. Pendelegasian, pembuatan sistem itu yang saat ini itu belum dipahami oleh mungkin yang di luar sana atau apalagi pemula. Apakah sistem itu, kemudian bagaimana pendelegasiannya, apalagi dengan distribusi atau yang meluas ya seperti ini, seperti apa sistem yang seperti apa dan delegasi itu seperti apa, ini yang bahasa ini mungkin juga belum dipahami dengan pemula. Jadi sistem bisnis ini memang fleksibel sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Sesuai dengan kondisi masing-masing. Kuncinya adalah sistem ini memang bisa kita aplikasikan. Sebagus apapun sistem, kalau nggak bisa diaplikasikan percuma. Jadi sesederhana apapun, yang penting bisa diaplikasikan. Kita bisa ngatur hulu ke hilirnya, SOP-nya jelas, walaupun sederhana, tetapi itu akan lebih bermanfaat dalam bisnis kita. Jadi sistem ini terkait satu, sistem masalah pembagian waktu. SOP kerja, job desk, kan? Termasuk juga timeline kita tadi yang saya sampaikan ada tangganya. Kita kepingin bisnis kita itu seperti apa ke depannya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu sudah kita buat tangganya dulu. Jadi kita tahu kita berada di posisi mana. Itu terkait sistem. Step-stepnya itu sudah kita buat dulu. Sudah kita buat dulu. Terus yang kedua, mengenai pendelegasian, itu memang saya menerapkan simple, Bu Ana. Apa yang saya kerjakan itu saya tulis, itu yang dikerjakan oleh karyawan saya. Jadi ketika apa yang bisa saya misalkan terkait dengan Smart Clean ya, ada SOP produksi, itu saya kerjakan dulu, mungkin seminggu saya kerjakan. Apa yang saya kerjakan dalam seminggu itu saya tulis secara detail, dan itu hasil tulisan itu saya serahkan karyawan saya untuk mengerjakan. Dengan kita ada checklist yang sudah mana yang ini kan, jadi karyawan bisa menceklis. Setelah itu kita lepas, kita kerjakan lagi hal lain, kita tulis lagi seperti langkah yang pertama. Setelah itu kita lepas, dan nanti dari situ berbagai kegiatan pekerjaan itu bisa dikerjakan dalam waktu bersamaan dengan beberapa orang gitu. Jadi seperti itu, dan nanti endingnya saya sebagai evaluasi saja, controlling hanya sebagai itu. Wow, menarik sekali pemirsa ya. Jadi ternyata Bu Zakiah ini menerapkan apa yang akan dilakukan sebagai SOP atau sebagai sistem tadi sudah dicoba dulu, gitu ya. Kita kerjakan dulu. Dikerjakan dulu. Apa yang kita kerjakan kita tulis. Ditulis, dikerjakan, dipraktekkan dulu, baru nanti kita kan jadi tahu kepada ininya, kendalanya dan lain-lain. Oh ini begini, nanti setelah itu kita tulis semua, karyawan tinggal mengerjakan. Wow. Luar biasa ya pemirsa ya, banyak hal yang kita dapat ilmunya pada hari ini dan masih banyak sebetulnya yang pengen kita gali ya. Nah, kembali lagi ke produk Smart Clean. Ada ini kan berbagai macam, ada berapa macam ini Bu? Banyak banget ini. Untuk varian kita ada 30 item. 30 Jadi, item. Untuk maksudnya 30 itu jenisnya, tapi kalau untuk jenis produknya ada 15 produk. 15 tapi produk. Satu produk ada yang 3 aroma, ada 4 aroma seperti itu. Ini 15 itu terdiri dari pembersih sabun cuci baju, cuci piring, cuci tangan, pembersih lantai, pembersih dapur, pembersih kaca, karbol, sabun mandi, sampo dan lain-lain. Banyak banget ya pemirsa ya. Baik Bu Zakiah, kita pengen ngobrol panjang, pengen banyak hal yang kita pengen gali, dan terima kasih sekali. Mungkin pemirsa juga pengen tips-tips, ini banyak di luar sana yang kalau cerita itu untuk memulai bisnis, mahal, nggak punya modal, nggak punya skill, nggak punya keberanian, bahkan mungkin merasa tidak percaya diri kalau itu berhasil, jadi sudah takut duluan gitu untuk memulai. Nah, mungkin tips-tips untuk pemirsa Bu Zakiah, jadi masih banyak di sana yang pengen memulai tapi belum berani. Silahkan. Iya, jadi untuk tipsnya ini sebetulnya bukan tips dari saya, karena memang saya dalam berbisnis juga, saya punya guru yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, di mana saya memang belajar cara-cara beliau dalam berbisnis. Kita ketahui ya, Siti Khadijah itu seorang wanita yang sukses dalam berbisnis dan sukses dalam berkeluarga. Jadi saya banyak selalu belajar dari beliau. Jadi ketika misalkan ada banyak literasi terkait cara-cara berbisnisnya ala Siti Khadijah radhiyallahu anha.
Salah satunya yang memang saya terapkan itu di situ Siti Khadijah ini selalu menerapkan bisnis bagi hasil, di mana apa namanya, walaupun keuntungan kecil tapi kita bisa melakukan banyak hal di situ dengan sistem kebersamaan yang, dan juga akhirnya saya terapkan juga di dalam bisnis Smart Clean saya. Walaupun profitnya akan terbagi-bagi banyak gitu, tetapi dengan sistem bagi hasil ini ternyata alhamdulillah rasa bingung untuk bisnis ini, pengembangan bersama-sama, mengembangkan bersama-sama ini terjadi gitu, jadi terwujud. Itu yang pertama. Terus untuk saya merasakan juga jiwa wirausahanya dari Siti Khadijah ini yang terus saya rasakan. Jadi semangat memang Siti Khadijah radhiyallahu anha ini selain menjadi pengusaha wanita yang sukses, juga sukses di dalam keluarga. Karena memang kita wanita, kalau kita sukses dalam keluarga, sukses dalam berbisnis, tetapi keluarga kita juga kurang sukses, itu juga rasanya sama aja gitu, nggak sukses juga. Jadi memang kuncinya adalah di keluarga dulu. Keluarga kita, insya Allah nanti bisnis kita juga mengikuti. Dan juga ada Siti Khadijah radhiyallahu anha ini memiliki jiwa keberanian. Berani dan keberanian dalam mengambil keputusan serta mengelola risiko. Jadi Siti Khadijah ini selalu berani untuk mencoba sesuatu. Di situ inovasi dan juga mengelola risiko ketika terjadi risiko-risiko tadi, pembelajaran di situ yang otomatis bisa kita perbaikan di dalam bisnis, seperti itu. Baik, untuk kegiatan sosial yang lain mungkin bisa untuk berbagi. Ini saya beberapa kali itu membaca ibu itu berbagi ilmu kepada wanita-wanita di luar sana, bunda-bunda di luar sana. Gini Mbak Nah, jadi memang saya nih suka berorganisasi. Kebetulan saat ini saya megang di Ketua Umum Asosiasi Muslimah Pengusaha CEMI Jawa Tengah, sebagai Wakil Ketua Kadin Kota Semarang, Komtab Kadin Jateng bagian UMKM, terus di MES Ketua Kewirausahaan dan Industri Kreatif Halal, di MES Masyarakat Ekonomi Syariah Jateng, terus juga di ICMI Jateng saya sebagai Wakil Ketua Umum, juga di DMI, Tim Pergerakan Ekonomi UMKM Berbasis Masjid. Itu juga kebetulan saya di ketua di pergerakan UMKM-nya, kewirausahaannya. Jadi rasa senang berorganisasi itu memang hobi, tetapi saya rasakan banyak sekali efeknya ketika networking kita semakin luas, itu banyak sekali manfaatnya terasa di bisnis. Karena semakin kita banyak mengenal orang, juga orang akhirnya semakin banyak mengenal kita dan ingin tahu bisnis kita apa. Dan di situ akhirnya bisnis ikut seiring berkembang, seperti itu. Jadi dengan networking ini ternyata memang luar biasa. Dan itu sebetulnya Siti Khadijah radhiyallahu anha itu pun sudah menerapkan networking ini, di mana kita tahu Siti Khadijah ini memiliki banyak sekali mitra, termasuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW, salah satu mitra dari Siti Khadijah yang juga mengembangkan dalam bisnisnya. Jadi di sini networking ini sudah diberikan contoh dari zaman Rasulullah dulu. Modal itu ya? Iya, jadi modal bukan berupa dalam bentuk uang saja. Networking ini termasuk modal juga, yang itu insya Allah impact-nya juga terasa besar gitu, lebih besar. Masya Allah, sukses selalu ini, Masya Allah, berkah untuk yang lain, selalu menginspirasi kami yang di luar sana yang belum berani untuk berbisnis. Ternyata modal 50.000 ya pemirsa sudah bisa, dan networking itu juga modal yang baik, kemudian hubungan baik dengan sesama itu juga modal. Baik Bu Zakia Zoban, terima kasih atas waktunya. Barakallah, semoga semakin sukses, berkah, dan terus menginspirasi kaum wanita di luar sana. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa tayangan pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, tekan loncengnya, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar tayangan seperti ini bisa terus berjalan, berbagi ilmu yang bermanfaat kepada pengusaha muslim lainnya. Bercita-cita sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum, analisna undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.